Sudah hampir 2 bulan. Ibu selalu pulang lewat tengah malam. Setiap kali aku bertanya, beliau hanya tersenyum kecil dan bilang pekerjaannya sedang banyak. Tapi aku mulai merasa ada yang aneh. Wajah ibu terlihat semakin lelah setiap hari. Kadang beliau bahkan tertidur di meja makan sebelum sempat mengganti pakaian. Dan malam itu, aku melihat tangan ibu gemetar saat menghitung uang receh dari dalam tasnya. Sejak saat itu, pikiranku mulai dipenuhi berbagai kecurigaan. Aku mulai berpikir macam-macam. Apalagi beberapa tetangga pernah bilang melihat ibu sering turun di tempat yang jauh dari kantor lamanya. Aku mulai takut. Jangan-jangan selama ini ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Malam berikutnya, aku memberanikan diri mengikuti beliau diam-diam. Aku terus menjaga jarak sambil menahan degup jantung yang semakin cepat. Dan saat ibu turun dari angkot di sebuah gang kecil yang gelap, rasa takutku semakin besar. Aku melihat ibu masuk ke sebuah warung makan sederhana yang masih buka larut malam. Awalnya, aku bingung, karena itu bukan kantor ataupun toko besar. Aku mengintip dari balik tiang listrik dan melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Ibu memakai celemek lusuh, lalu mulai mencuci piring dan membersihkan meja-meja kotor. Tangannya terlihat merah dan lelah, tapi beliau tetap tersenyum kepada pelanggan. Aku tidak pernah membayangkan, setelah bekerja seharian, ibu masih mengambil pekerjaan tambahan seperti itu. Aku hampir menangis saat mendengar pemilik warung berbicara pada ibu. "Maaf ya Bu, gajinya belum banyak. Semoga cukup buat biaya sekolah anaknya." Saat itulah aku sadar, semua ini dilakukan ibu untukku. Beliau diam-diam bekerja 2 kali lebih keras agar aku tetap bisa sekolah dan tidak merasa kekurangan seperti teman-temanku. Sementara aku malah sering marah karena ibu jarang punya waktu di rumah. Aku pulang lebih dulu sambil menahan tangis sepanjang jalan. Untuk pertama kalinya, aku merasa sangat bersalah pada ibu. Aku teringat semua keluhanku selama ini tentang uang jajan, sepatu baru, dan hal-hal kecil yang sering kupaksa. Padahal diam-diam ibu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatannya demi masa depanku. Malam itu, saat ibu pulang, aku langsung memeluk beliau erat tanpa berkata apa-apa. Dan ibu hanya tersenyum bingung sambil mengusap kepalaku pelan. Sejak malam itu, aku mulai membantu ibu sebisaku. Aku tidak lagi mengeluh tentang hal-hal kecil. Aku akhirnya sadar, kadang orang tua menyembunyikan rasa lelahnya bukan karena ingin berbohong, tetapi karena mereka tidak ingin anaknya ikut merasa sedih. Dan sampai sekarang, setiap kali melihat ibu tersenyum, aku selalu ingat betapa besar pengorbanan yang pernah beliau sembunyikan demi keluarganya.